Selamat pagi Bu Dokter. Gimana kesan pesan Ama mengikuti senam ini? Terima kasih Bu Dokter. Karena kami diberi kesempatan diajari, dibimbing untuk melakukan senam dan kami rasakan manfaatnya sangat baik sekali untuk kesehatan. Terutama yang sudah ada gejala seperti saya, ada gejala darah tinggi atau tensinya tinggi. Jadi sesuai dengan bimbingan Ibu Dokter, kami berterima kasih. Mudah-mudahan ini bisa kami semakin sehat ya. Dadah Pung. Hora. Opung, bahara pakilalaannya Opung dung adong senamon rutin Opung mengikuti nah bahara pakilalaannya Opung. Agak lumayan do taburo kerasaan. Jadi pesan mah bahadon yang tuh tentang usaha na kami bainon tentang senamon bahado menurut harap Opung benggando talanjut tondo manang mabuha. Benggando ata talanjut mak. Oke. Boleh ada Opung? Belum serangan musim. Biar ginjalnya itu tetap bagus. Oke, next. Nah, apa itu hipertensi? Kenapa kita harus tahu apa itu hipertensi? Hipertensi atau darah tinggi itu dikenal sebagai salah satu penyebab utama meningkatkan kematian. Jadi bisa mengakibatkan kematian kalau tidak terkontrol. Ya, Amalina. Jadi, mengapa mengakibatkan kematian? Karena bisa mengakibatkan serangan jantung, bisa stroke. Dan paling sering itu adalah serangan jantung yang tiba-tiba, jadi meninggalnya mendadak, ya. Dan stroke pun bisa seperti itu, karena stroke bisa mengakibatkan perdarahan, ya. Belum dong. Orang dengan hipertensi beresiko tinggi menderita penyakit jantung, stroke, ginjal, dan pembuluh darah.
logikanya gini, misalnya ini jantung ya, jantung. Ini jantung. Ini pembuluh darah ada senang di sini kan, sebelah sini ada ginjal. Kalau misalnya ini menyuntik, ini pompanya gimana kerjanya? Bisa nggak? Susah kan dia kerja keras nih jantungnya ini kerja keras supaya bisa melompat terus ke ginjal, ke otak, ke jantung, kemana kalau berhenti. Nah, nanti lama-lama dia kelelahan, ini nanti bengkak si jantungnya, ya. Makanya kalau pakai makan obat hipertensi ini diperlebar. Kalau diperlebar, jantung kerjanya nanti jadi bagus. Dia tidak kelelahan dan tidak akan besar jantungnya. Kenapa jantung bisa besar? Karena dia ototnya kan besar. Lama-lama dia makin lama bengkak, sudah bengkak, nanti lama-lama dia tidak bisa melompat dengan benar. Nah, nanti kalau misalnya pembuluh darah yang besar, si jantung tidak kerja keras, terlalu keras. Nanti jantung bagus, ginjalnya bagus, dengan pembuluh darah yang besar, dengan bantuan obat, ya. Nah, hipertensi itu normalnya 120/80 sampai 110/70. Jadi siapa yang di sini yang tensinya masih di atas 120? Berapa orang bilang? Nah, itu masih belum terkontrol, tapi memang masih kategori normal. Tapi seharusnya paling bagus adalah 120. Kesana yang paling bagus, paling ideal. Tapi 140 masih dianggap normal tertinggi. Tapi yang ideal itu adalah 120/80 ya. Nah, sudah dikatakan hipertensi bila di atas 140. Siapa di sini yang di atas 140? Ada? Berarti sudah di bawah 140 semua ya? Berarti sudah terkontrol. Oh, berarti belum. Masih berarti belum terkontrol hipertensinya ya. Kita usahakan gimana sampai jangan di atas 140 ya. Lanjut. Nah, ini adalah kategori hipertensi ya, yang normal ini. Nah, kalau yang masih hipertensi stadium 1 ya, jangan sampai ke stadium 2 atau 3. Kalau stadium 3 itu udah di atas 140 ya. Lanjut. Nah, ini tanda-tandanya. Siapa yang merasakan ini? Amalina migrain waktu belum terkontrol sebelumnya. Pernah merasakan ini nggak? Migrain sakit kepala, rasa berat punggung, sulit tidur termasuk ya? Ya? Pandangan kabur, mual itu akibatnya karena hipertensi, jadi asam lambung naik. Ya. Jadi yang nggak merasakan gejala pasti ada. Saya nggak apa-apa kalau hipertensi itu. Tapi salah satunya ada. Salah itu mungkin salah satunya hipertensi. Ya. Oke, lanjut. Nah, penyebabnya keturunan. Nah, ini keturunan yang paling susah. Garam. Ya, jadi kurangi dulu makan yang asin-asin. Ikan asin itu nggak boleh. Kayak hipertensi. Walaupun rasanya enak ya. Biarpun udah dicuci dokter. Walaupun dicuci juga, karena memang sekarang. Terus merokok, siapa yang kasih merokok? Aman. Nah, mungkin bisa nanti sudah di sini nggak merokok lagi. Makanan berlemak termasuk yang santan ya. Itu harus dikurangi. Minuman keras termasuk juga ya. Nah, usia lanjut bisa pengaruh hipertensi karena yang kita terutama yang perempuan yang sudah menopause yang tidak haid, tidak lagi ada estrogennya. Nah, estrogen turun itu bisa mengakibatkan hipertensi. Jadi walaupun gimana juga yang usia lanjut bisa, walaupun nggak ada keturunan segala macam bisa. Jadi kalau misalnya usia lanjut hipertensi, saya akan buat biasakan contohnya, makanya belum ada lagi yang di kandung telur kan sudah mati, tidak menghasilkan, jadi nggak menstruasi lagi ya, nggak haid. Oke, lanjut. Nah, penyebab diantaranya adalah pola makan yang buruk.
Semua yang enak itu memang penyakit bawah ini jadi kegemukan. Makanya kita harus berat badannya harus kita ukur setiap pengobatan. Ya, berat badan ideal itu sebenarnya tinggi badan kurang 100. Jadi bukan berarti kita udah tua, makanya kita lurus. Tapi kalau bisa enggak, kalau di sini bukan usaha orang susah. Itu banyak stres pikiran itu. Banyak apa pikirannya. Tapi kalau udah gunung kan dibilangnya karena lumayan itu udah uangnya. Salah. Kaya tapi mati mana? Usia muda udah meninggal. Kadang-kadang kita kekayaan itu kan, ya kan semuanya udah kita bawa kan? Ya kan? Kita tetapkan walaupun dibilang lempok jadi makin buruk, saya kayak hidup sehat. Saya pengen tidak mau gemuk, gitu. Ya, karena kegemukan ini efeknya banyak. Ini ada efeknya lihat. Yang dipikirkannya makanan ya. Nah ini apa? Oke enak, cemilan ya. Oke lanjut. Itu yang gemuknya ya. Nah, makanan yang harus dihindari diperhatikan. Santan, siapa yang suka santan? Hindari. Gorengan, berkelas-kelas pizza, hamburger. Ya, makanya enak-enak ini yang bikin cepat sakit. Ya, kalau misalnya makanan enak itu sehat semua, kita nggak akan ada yang penyakit hipertensi. Ada yang sakit muka, ya betul nggak? Ya, tapi kalau kita udah biasa ya, Kalau sedikit bisa. boleh sedikit karena makanan itu kan ada sebagai hiburan juga. Kita nggak bisa jalan-jalan tapi makanan enak. Kalau di daerah Bogor sana, sama sana, Jadi kalau bisa dikurangi, boleh kita nikmati tapi dikurangi, ya. Karena mau untuk hiburan, ya. Nah makanan yang diolah yang nggak menggunakan bahan penuh, biskuit, breakfast, liquid, makanan dengan makanya kalau menyediakan makanan yang di sini yang benar-benar berguna dan tidak tertutup, ya. Karena untuk mengikut BBM yang tadi juga bisa naik. Terus bulannya yang kemarin kan sembilannya pakai kopian nasi, makanya asalnya tidak terlalu manis tapi sehat. Tapi enak juga kan yang kemarin kan. Nah makanan olahan ini, olahan itu yang langsung dari apa yang tergolong sarden, sosis. Nah ini harus dikurangi ya. Soft drink, next. Nah ini gambaran pembuluh darah kalau dipotong. Nah namanya nih kalau misalnya pembuluh darah kan dari sini kayak gini. Kalau dipotong dari sini kelihatannya ini. Ini kelihatannya pembuluh darah kita. Nah orang yang normal ini nggak ada ini, nggak ada ini yang bagus. Jadi kalau pembuluh darah lewat. Dan lewat ke sini lancar, ya. Nah ini ada robekan di materi itu misalnya orang yang merokok ini bisa rusak ininya, pembuluh darahnya. Yang makan berlemak, nih nempel semua di sini. Yang hipertensi mungkin karena pola makan ya. Nah ini makin lama makin tersumbat, ya. Nah makanya orang yang hipertensi harus dibuka ininya, dilebarkan dengan obat supaya yang menyempit ini jadi melebar. Nanti beban jantung pun jadi tidak kerja keras, ya. Lanjut. Nah, gimana misalnya ini ceritanya di jantung ya. Ada yang menyempit di jantung. Nah ini bahaya. Ya apalagi kalau makan obat menyempit nggak ada darah lewat. Nah ini misalnya ini ada menyempit di sini, darah nggak ada lewat ke sini, apa akibatnya ini mati? Apa?
lagi. Nah itu mungkin terlalu keras, sumbatan langsung masuk ke sini. Ada yang lepas dari sini, keluar tapi nyumbang ke sini, serangan jantung. Jadi kalau yang hipertensi jangan terlalu apa olahraga. Nah tapi kalau sudah terkontrol udah boleh dia loncat-loncat, udah boleh. Tapi kalau misalnya masih di bawah 140, jangan dipaksa ya. Oke lanjut. Nah ini penyebabnya kalau misalnya hipertensi tidak terkontrol, jadi stroke. Kalau udah kena serangan stroke, biasanya nanti terjadi kelumpuhan ya. Dan pemulihannya itu bisa seumur hidup. Memang ada yang sembuh, tapi pasti ada yang lumpuh otornya. Entah otoritas suaranya, jadi bicaranya kurang lancar. Nah, jangan sampai terjadi seperti ini ya, teman-teman. Mudah-mudahan kita yang belum peroleh di sini tidak mengalami ini ya. Apalagi yang hipertensi, hati-hati ya. Apalagi yang ada gula darahnya tinggi dan hipertensi itu udah double. Udah darahnya kental dengan gula tinggi, lalu dia menyempit. Nah, kalau dia terkontrol, nah bahaya ya. Bisa stroke. Kalau sudah stroke, obatnya seumur hidup. Terus seumur hidup. Memang kalau hipertensi juga seumur hidup, tapi kalau seumur hidup banyak kali obatnya. Bisa satu plastik nanti yang mainan ke rumah sakit, kontrol. Dan juga ini apa? Akibatnya apa? Mempersulit keturunan kita. Jadi kayak merepotkan kan? Mau nggak? Mainan hidup tidak merepotkan anak cucu. Jalan masih bisa apa? Masih jalan sendiri. Ya mudah-mudahan begitu. Terus kamar mandi nggak usah dibantu, mau nggak? Mau. Ya, mainan ya. Nah, kita tidak mau juga merepotkan keluarga ya. Kita harus tetap sehat untuk diri sendiri dan keluarga. Kalau sehat itu mainan bukan untuk kita sendiri aja, keluarga sekeliling kita. Tidak merepotkan orang lain, ya kan? Oke, lanjut. Nah ini penyebab yang paling sering, stroke. Nah apa itu stroke? Stroke adalah serangan otak yang timbul mendadak. Jadi dia itu tidak tahu waktunya kapan, siang atau malam. Kadang ada yang seperti itu langsung meninggal. Ada yang seperti itu. Ada yang puji Tuhan, stroke pertama berselamat, ya bisa sama obat. Tapi jangan sampai terjadi seperti ini ya. Stroke adalah serangan otak yang timbul mendadak dan menyebabkan kelumpuhan, bahkan kematian dalam waktu singkat. Jadi kalau misalnya pecah, ini pecah nanti darahnya banyak. Nanti kalau darahnya banyak kan tekanannya tinggi. Nah di sini ada pembuluh, ada di sini ya. Kalau ini besar ini pusat pernapasannya mati ya langsung, makanya meninggal tiba-tiba ya stroke. Yang darahnya banyak, tapi yang selamat itu yang darahnya masih sedikit. Nah masih bisa ditolong. Apalagi di sini tidak ada bedah saraf. Kalau di kota besar ada bedah saraf, ada perdarahan langsung operasi buka selamat. Di sini perjalanan ke Medan, susah. Jangan sampai terjadi seperti ini ya, mainannya. Nah disebabkan sumbatan itu karena hipertensi ya. Kan sumbatannya di sini kecil, nggak makan obat. Padahal dia apa? Hipertensi, biarkan terus nggak makan obat, ya. Oke lanjut. Nah, yang harus dibatasi itu artinya yang boleh dimakan tapi dikurangi. Ya ini kuning telur, ya kuning telur kalau bisa dikurangi atau dihilangkan boleh, ya. Pilihnya putih telurnya. Apa? Putih telurnya nggak apa-apa karena yang kolesterol ya putihnya ya. Nah, terus dia terasi itu garamnya tinggi. Nah ini terus durian. Nah durian nggak boleh karena alkoholnya tinggi. Mengandung alkohol ya. Lanjut. Bukannya apa? Boleh menjaga, kadang-kadang enggak harus menjaga pola makan dan aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan dan tekanan darah tetap normal. Ya. Jika mengalami gejala yang seperti saya katakan langsung segera ya ke puskesmas, rumah sakit, dokter untuk konsultasi. Dicek
tensinya. Jadi hati-hati kalau ini kontrol ya. Kalau obat udah habis datang, jangan tunggu-tunggu. Makanya saya kasih 1 bulan. Kalau tiba-tiba pengalaman datang, ada pesta, ada apa, ada cadangan obat, ya. Dan lanjut. Nah, periksa tekanan darah Anda di pusat kesehatan terdekat dengan memantau tekanan darah secara teratur, ya. Jadi target juga kalau bisa sampai 120. Lanjut. Nah, ini biasa proses. Nah, makanya saya membuat olahraga setiap hari Jumat karena orang yang hipertensi bukan hanya obat, harus disertai aktivitas fisik dan juga yang untuk diabetes juga. Karena kalau misalnya hanya obat aja, itu kontrol darahnya, kontrol untuk tekanan darahnya kurang. Harus ada olahraga. Sebenarnya Amalina selain di sini itu sebenarnya kurang untuk 1 kali seminggu. Nanti di rumah lah usahakan minimal 3 kali seminggu, ya. Pola makan hidup gizi seimbang. Gizi seimbang itu cukup protein, karbohidrat, vitamin, mineral, ya. Istirahat yang cukup. Hindari faktor resiko yang saya bilang tadi, apa yang merokok, minum alkohol itu dikurangin, ya. Makanan yang berlemak, ya. Terus rendah garam. Jadi makanan kita itu yang kurang garamnya itu makin bagus. Kenapa? Coba. Enggak boleh kita tinggi garam. Karena natrium itu meminta air, ya. Jadi kalau kita minum, nggak langsung dibuang airnya, diikat sama natrium itu garam. Jadi dia nggak keluar. Jadi tertahan di badan kita kalau banyak garam, ya. Kalau banyak cairan di badan kita, tekanan darah akan turun. Nah, ini kalau itu harus dingin. Yang diabetes, saya diabetes, ya itu harus rendah. Yang mengandung tepung-tepungan harus dikurangin. Olahan, yang ada tepung, apapun tepung, mie itu digoreng, apa itu harus, itu paling tinggi itu ya, itu memang enak kan? Makan mie goreng, lebih enak nasi dibanding mie. Kalau yang kita sebut kalau mau dibagus lagi, nasi merah, beras merah. Itu kenapa pakai beras merah? Kalau beras merah kan kalau makan banyak pun tetap kadar gulanya itu nggak langsung tinggi. Tapi kalau nasi putih harus dikurangi porsinya setengah dari makanan kita, ya. Nah, kalau misalnya nasi putih, kekurangannya apa? Kan makannya sedikit, jadi gampang lapar. Tapi kalau beras merah kalau kita makan agak banyak pun itu kenyangnya lama, lebih lama dia. Tapi karbohidrat, kalau yang penderita gula, karbohidrat itu harus bisa diturunkan. Ya, karbohidrat itu kayak beras. Ini tentang sifat nanti kapan-kapan kita bikin menu ini, ya. Misalnya tentang rebus, sifat rebus, jangan yang goreng. Ya, ini masih dianjurkan, ya. Nah, kalau yang tidak dianjurkan itu roti yang banyak garamnya, yang apa yang bola kayak bolu, itu kan banyak bahannya jadi powdernya, ya. Nah, ini telurnya, telur yang dianjurkan maksimalnya itu 1 butir per hari. Daging sapi, ayam, ikan maksimal 1 gram, jadi cuma 2 potong kecil 1 kali, ya. Nah, yang tidak boleh itu nih, dalaman nih, nggak boleh. Otak, ginjal, gula, saset, daging, ini yang diolah dengan banyak garam, ya. Nah, ini tempe, bagus isi tempe, tahu, kacang kedelai. Makanya saya buat kacang kedelai, ya, menunya. Karena kacang kedelai itu protein nabati yang dari tumbuhan, itu lebih aman, ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri, ya. Baca ini sayuran, sayuran, ya. Nah, penutup. Penyebab yang disebabkan oleh hipertensi dapat dihindari dengan pola hidup sehat, ya.
Hipertensi bukanlah ancaman. Jadi Amalina walaupun ada hipertensi itu gak usah khawatir ya. Dokter hipertensi sama deh siapa? Yang ini juga. Jadi kita aja terus yang ibu. Tapi ini kan masih kita bantu ya. Tapi nanti kalau banyak kita punya orang kita bisa. Oke, Amalina terima kasih ya. Mudah-mudahan penjelasan saya membantu. Ya. Jadi, Ini dia bisa. Apa? Bu Dokter, kalau selama ini kan di kampung-kampung ini dibilang yang darah tinggi yang kau katanya maksudnya yang suka marah-marah. Itu satu. Apakah yang hipertensi ini dilihatkan ke caranya suka marah-marah, ngamuk berbadai. Perasaan aku ramai. Tapi menurut orang saya Jadi sebenarnya ini ya, kalau masalah emosi itu bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi pada saat ada terkejut atau lagi marah-marah, makanya orang hipertensi kalau nggak makan obat marah-marah tensinya makin naik, makanya bisa stroke. Nah nanti kalau Amalina makan obat walaupun marah-marah tetap terkontrol, tidak terlalu tinggi tensinya, tapi bisa meningkatkan tensi itu. baru yang kedua. Ya. Ada yang bilang kalau memang sudah lebih makin tambah umur, biasanya tambahnya itu. Di situ. Jadi kayak tadi, Tensinya apa marahnya? kalau misalnya dia dulu normal 120 waktu muda, biasanya kalau udah tua bisa jadi 140. Enggak. Bapak saya buktinya amal. Bapak saya 78 tahun tidak pernah hipertensi. Dia pola makannya dia jaga, ya kan? Nah, mungkin usia tua itu akibat waktu mudanya makan yang tadi. Jadi makin bertambah umur kan pertumbuhan apanya makin banyak. Nah, buat yang perempuan yang kalau yang saya bilang tadi kayak opung ini udah menopause, ya hormonnya udah nggak ada. Jadi untuk mengendalikan tekanan darah nggak ada lagi. Makanya kita bersyukur yang perempuan yang dulu waktu apa. Makanya jarang yang hipertensi yang belum menopause itu karena ada estrogen. Jadi faktor umum karena itu. Makasih dokter. Lalu yang ketiga dokter, Ya. ada yang bilang gini, kata dokternya yang di TV, sebetulnya apa ini penyakit ini 20%-nya ini katanya fisik, tapi yang 80% itu adalah pikiran. Mau bisa Jadi juga. maksud saya kalau benarnya itu dokter, alangkah baiknya kalau bisa nunggu dokter kita ini baik. Kalau bisa kita sekali seminggu kayak gini habis apa kita habis olahraga dibikin dokter dulu di situ di TV itu dilalakan yang bisa bikin lala. Kalau kita senang itu sama apa ketemu dengan orang, Iya. ya kan saling apa itu seperti bahagia. Itu uang itu tidak membawa bahagia, walaupun ada barang-barang kita. Tapi kalau kita tidak ketemu orang, pikiran banyak, itu Yang nggak ada lainnya gunanya. kan kalau sempat kiri kanan kita sekawan tambah apa lagi? Apa kita ketemu sama orang nih. Kalau kita olahraga juga enak keluar namanya hormon endorfin. Endorfin itu menekan hormon stres. Stres kita berkurang. Beda nggak kalau udah kita senam, kok kayak lebih enak kan? Rasanya lebih segar. Ini karena kita ada penyuluhan jadi cuma 20 menit. Jadi sebenarnya minimal tuh harus 30 menit. Tadi berapa? 15 menit ya? 15 menit karena ada penyuluhan ini. Jadi penyuluhan itu rutin ya, teman-teman datang ya. Ajak teman-temannya yang hipertensi dan DM. Memang grup ini belum ada grup yang sehat-sehat aja nggak belum masuk. Yang hipertensi sama DM aja yang bisa. Jadi kalau ada yang teman-temannya hipertensi, DM bisa ajak ke paskes kita. Misalnya masih kita Baginda ada ke sini. Dia sama-sama ke sini ya. Oke, Amelia ada nggak pertanyaan lagi? Amelia itu skemanya.
Tadi kan dokter sudah sampaikan bahwa hipertensi itu tidak bisa sembuh. Iya. Pengalaman saya dulunya tensi saya sempat 220, gula juga 450. Tapi sekarang tadi tensi sudah 110/70. Gula belum tahu. Waktu awal bulan kemarin juga 193. Di tensi ini kan sudah normal. Apakah amlodipin obat hipertensi itu terus dikonsumsi padahal sudah 110/70? Ya, jadi ini makanya saya bilang tidak bisa sembuh. Jadi kalau sembuh artinya kan harus lepas obat. Iya. Misalnya kita sakit apa, demam tifoid, tipus, kan kalau udah kita katakan sembuh nggak makan obat lagi. Nah kalau hipertensi harus seumur hidup supaya tetap terkontrol, berarti memang tidak bisa sembuh. Walaupun sudah Ya, 110. obat itu gunanya supaya tetap stabil di situ. Nanti kalau misalnya 110 itu berarti udah bagus. Kan targetnya 120, 110. Yang belum ke arah sana, usahakan ke sana, ke 120. Ya, dengan cara pola makan, jadi nggak hanya obat. Pola makan, olahraga, itu rutin. Kalau bisa ini kan sekali seminggu, ditingkatkan di rumah minimal 3 kali seminggu. Kalau manapun ya olahraga. Bukan olahraga itu. Olahraga itu artinya melakukan gerakan yang sama dalam waktu tertentu. Tapi gerakannya sama nggak? Enggak. Nah, kalau itu bukan olahraga namanya. Walaupun kita apa? Ngepel dulu. Ada ngepel cuma 10 menit gitu. Bukan olahraga. Apalagi enggak. Ya kecuali bertani ya. Bertani itu olahraga itu. Karena dia terus menerus. 30 menit lebih malah terlalu capek. Itu. Berarti harus seumur hidup. Seumur hidup, jangan percaya dibilang itu merusak ginjal, jangan percaya. Walaupun normal tetap. Justru yang cuci darah itu darah-darah yang proteksi dan terkontrol. Coba cek di yang darah itu semua. Dan kebanyakan karena makan obat asam urat yang sembarangan gitu. Obat-obat terus minumannya itu keratin D, penguat itu bikin gagal ginjal banyak. Minuman yang bukan air putih. Walaupun di TV dibilang bikin apa ya? Yang keratin D itu paling sering. Saya pernah banyak jumpain yang masih muda 20-30 tahun, supir tuh. Main kuat ginjal, jadi kan gagal ginjal. Kalau gagal ginjal, itu juga yang hipertensi diabetes bisa gagal ginjal. Jangan salah ya. Tapi mau ini sedikit. Ini pengalaman saya pribadi. Saya kebetulan kalau dari segi pemeriksaan ginjal terakhir normal ginjal kami. Tapi kuncinya mumpung ini semua di sini sama-sama ngerti. Kalau percaya, menurut saya memang kita perlu mumpung ginjal kita belum rusak harus banyak minum air Ya, putih. banyak minum. Saya sudah pernah hampir 200 tensi saya, tapi saya masih bawa kabel dan makanya bingung kurang. Sedangkan yang lain kawanku ada yang bisa 140 dalam rumah sakit berstroke. Jadi Fisiknya kuat. bukan karena saya percaya karena memang air putih itu yang banyak saya minum. Ya, jadi itu mungkin yang bisa kita berbagi. Mari kita manfaatkan minum air putih yang ringan harganya dan gratis dan sangat berpengaruh kepada semua, termasuk kepada pikiran kita yang tidak terlalu legal karena ekonomi. Terus kalau diabetes dok, mengkonsumsi gula. Jangan minum kopi. Misalnya kita ngomong dosen dok, kalau
karena rajin makan entasol. Entasol itu ada penurun kolesterolnya. Ya, nggak apa-apa kalau kolesterolnya tinggi boleh karena di dalam susu itu ada penurun kolesterol. Ya itu kadar gulanya rendah kan, nggak apa-apa. Makanya harus dikasih pemain buatan karena kadar gulanya itu rendah. Jadi nggak pakai gula yang lain yang bisa. Nggak apa-apa juga. Pakai itu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup ya? Jelas kan? Nah, berarti nanti dari sini Amang Ina coba jaga pola makan ya. Walaupun boy 100 tahun ya kan? Amin kan? Nggak tahu nanti kayak zaman dulu. Siapanya pasien bilang ibu dokter lagi yang berdua? No, umur tadi yang muda. Coba, oh, paling paling ya berarti ya. Oh, iya, Wah. Misalnya saya pola hidupnya sehat, tapi udah bulannya hipertensi, karena nggak ada estrogen, menopause. Oke, Marina, ada nggak di sini yang kamu mau apa? Kasih apa pesan-pesan? Mana mak? Oh, ini mata-mata. Perkenalkan diri dulu. Opung. Supaya sehat gimana resepnya? Oh, nomor 1. Opung. Bisa dulu yang ini sama umur. Dah, perkenalkan dulu. Baru umur. Orang cuma aku belum capek ya, belum capek ya. Nangis dari daerah 42, tetangga saya udah 5 hari buruh. Jadi kalau walang budak sayur, buah, malam buah itu ditambah anak kok dalam oku. Jadi mangan obat tensi dari alami asam lambung. Nah, alami tahu itu kurang nah. Jadi minum antrasol pagi sore 2 kali 1 hari. Jadi itu baik diriku. Jadi alai main susah doa mudu, malu mudu bang. Tidak foto mengalami air, foto lengkap susah tidur. Jadi malu boy ba. Nak pula talang akan amar miyaki do takka Indomie. Nani asik lagi itu. Itu walang. Ada gorengan. Jangan ada gorengan kan? Walang kok nian gorengan do lagi batas matong. Jadi bakar ikan sepaka bagi asik. Kalau dia asik unang gudang asong. Kalau susah tu asam lambung. Jadi itu walang. Kalau penanya udah buat tahu muduan non bulan 5 bulan saya ada bapa belati mai Tuhan. Sama dulu. Itu anak opungnya. Biar kita sama seperti opung. Sehat. Kalau bisa kita tua pun jangan kena kesakitan ya. Bisa jalan. Tidak kayak kamar mandi sendiri.